Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya. Apa yang dia lakukan adalah menemukan jiwa Gua Void, dan sekarang dia harus mencari tahu situasinya di sini sesegera mungkin. Dia masih sangat menghormati Chowking dan Xiao Yan, lagi pula, dalam 33 hari, Chowking dapat dianggap telah membantunya, tetapi kata-kata Chowking membuat Xiao Yan sedikit tidak senang. Xiao You lambat, tepat ketika Xiao Yan hendak mengabaikan tuan dan murid, suara Chowking tiba-tiba muncul di benaknya. Xiao Yan tanpa sadar memandang Chowking, lelaki tua ini tidak tampan, tetapi kekuatannya pasti di atasnya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tidak diketahui, yang dapat digambarkan sebagai sangat misterius. Xiao Yan tidak ingin menyinggung perasaan saya, rencana magang ini terlalu tinggi, yang tidak kondusif untuk kultivasinya atas warisan ekstrim Dao saya, jadi dia juga ingin meminta bantuan Xiao You. Suara Chowking terus keluar, tanpa kesombongan sebelumnya, tetapi dengan sedikit kerendahan hati. Senior, tolong katakan bahwa saya berterima kasih atas bantuan senior saya sebelumnya, dan saya tidak akan menghindarinya sesuai kemampuan saya, dan Xiao Yan segera menanggapi. Alasan mengapa dia mengatakan ini juga untuk memberitahu Chowking bahwa tidak peduli persyaratan apa yang dia miliki, dia akan memenuhinya. Namun, ini hanya bantuan ketika Chowking membantu dalam 33 hari. Setelah waktu ini, semua orang tidak berutang satu sama lain, cukup bersiap untuk memukuli saya sesuai kemampuan Anda, jangan tinggalkan tangan Anda, yang terbaik adalah mengalahkannya, hanya segumpal napas, daging, dan tubuh yang akan hancur untuknya sebanyak mungkin. Chowking segera berkata, Xiao Yan sedikit mengernyit, dia tidak bisa memahami dua master dan murid dalam 33 hari, dan sekarang dia membuat masalah dengan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Senior Chowking, saya khawatir ini tidak pantas. Xiao Yan menanggapi dengan getir, terus terang, dia masih menggunakan dirinya untuk berlatih dengan murid-muridnya, tetapi caranya agak aneh, jangan khawatir. Bahkan jika Anda bergerak, lelaki tua itu pasti tidak akan bercampur, dan ketika itu selesai, saya akan memberi Anda kompensasi, dan saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Chowking mengirimkan pesan itu ke Xiao Yan lagi, pada kenyataannya, Xiao Yan benar-benar tidak ingin berurusan dengan master dan murid di dalam hatinya, tetapi dia mungkin tidak setuju saat ini. Chowking pasti tidak akan membiarkan junior yang pergi mencobanya, tetapi para senior tidak lupa untuk mengkompensasi setelahnya. Memikirkannya, seorang senior seperti Chowking pasti akan menemukan sesuatu yang tidak akan terlalu buruk. Tidak peduli apa itu, Xiao Yan memiliki sedikit pemikiran. Xiao Yan meminta putri kedua untuk mundur sedikit, dan kemudian menatap Luo Tian. Saya ingat dengan benar, nama Anda Tian Luo, wajah Luo Tian tidak terlalu bagus saat ini, dan ketika dia mendengar Xiao Yan salah memanggil namanya, sudut matanya bergerak-gerak, dan dia berada di sisi Luo Tian, maaf, saya salah ingat. Tentu saja, Xiao Yan sebenarnya sengaja salah menyebut namanya. Hanya untuk memprovokasi pihak lain, Anda adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Bawahan Anda yang datang kali ini bukan karena dendam, tetapi karena dia ingin bertarung dengan Anda, dan saya berharap tidak menyalahkan Luo Tian karena tidak marah dan marah seperti yang dia bayangkan, tetapi baginya seperti pendahulu dengan hormat memeluk tinjunya dan membungkukkan tangannya, dan tubuh yang mulia yang diperoleh oleh Luo Tian dalam pertempuran pertama di Tanah Dewa-Dewa semuanya diambil oleh Xiao Yan, dan akhirnya membuatnya hampir dimusnahkan. Masuk akal bahwa dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Xiao Yan. Pada awalnya, semuanya diatur oleh Jin Taiwei, dan saya sangat menghormati Yang Mulia, jadi saya ingin berteman dengan Anda, tetapi saya juga ingin menjadi musuh seumur hidup. Setelah kata-kata Luo Tian jatuh, tubuhnya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat, dan matanya menatap Xiao Yan dengan ganas, dan kemudian tubuhnya bergerak, dan dia langsung pergi ke Xiao Yan. Kata-kata dan perbuatan Luo Tian membuat Xiao Yan merasa bahwa orang ini sebenarnya cukup menarik. Meskipun dia ingin melawannya, dia telah berbicara dengan Xiao Yan sebelum ini, yang benar-benar tak tertahankan. Ada pelajaran dari sebelumnya. Di tubuh Luo Tian, guntur hitam melintas dan memancar, kecuali momentum yang agak menakutkan. Segera,
Itu berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang tajam, dan menyapu langsung ke arah anti-inflamasi. Dalam sekejap, di sekitar peradangan, seekor naga api segera mengembun dan berputar-putar, langsung menghapus cahaya, tetapi pada saat yang sama, naga api juga meledak seketika, menyebabkan peradangan mengecilkan pupilnya, penasaran dengan kekuatan aturan. Ye Beijing tidak terburu-buru, tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Yan, dia sepertinya bisa menunggu diam di sela-sela untuk menonton. Memang, keeksentrikan saja adalah kekuatan aturan yang sangat merusak. Xiao Yueli mengangguk dan berkata, "Kamu adalah putrinya, kamu sangat cantik, apakah menurutmu aku cantik? Bisakah kamu menjadi ibu baptismu?" Ye Beijing segera tersenyum main-main, Xiao Yueli Wonyan berhenti, dan kemudian mengabaikan Ye Beijing, dan pertempuran antara Xiao Yan dan Luo Tian pecah. Alam Luo Tian adalah keabadian dewa kedua, dan peningkatan kecepatan seperti itu mengejutkan Xiao Yan lagi. Bahkan jika Luo Tian memiliki bakat tertinggi, dalam waktu singkat, dia hampir mengejar Xiao Yan sendiri, yang bahkan dapat menunjukkan betapa luar biasa gurunya Chao Qing, dan dapat tumbuh dengan cepat. Pada titik ini, saya tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi Xiao Yan ingin menyembah Chao Qing sebagai guru. Namun, dari serangan Luo Tian, petunjuknya dapat ditemukan, aturan yang dia lihat sangat halus, dan berbeda dari api suar dan guntur, sinar hitam yang menyerang lebih dulu lebih seperti konsepsi artistiknya sendiri, apa cara ekstrimnya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, mengikuti apa yang dikatakan Chao Qing, dan menilai bahwa kultivasi Luo Tian bertabrakan, dan mereka berdua jatuh ke dalam pertarungan tangan kosong yang sangat panas di awal. Dalam pertempuran, tinju kedua belah pihak bertabrakan hampir identik, dan hanya dalam sekejap, ratusan pukulan diledakkan satu sama lain, tetapi kekuatannya ada di sana. Tapi kekuatan tempur semacam ini masih jauh dari cukup untuk alis Xiao Yan, dan 7 segel hati melintas, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan fisik yang lebih kuat. Kekuatan sihir berikutnya akan menjatuhkan Luo Tian kembali. Menurut apa yang dikatakan Chao Qing, karena dia seharusnya tidak tinggal di belakang, maka dia harus berurusan dengan Luo Tian sesegera mungkin. Tinju Luo Tian dan Xiao Yan sama-sama patah dan dada mereka penyok, dan mereka terluka dalam sekejap. Tentu saja, untuk para dewa yang abadi, ini hanya cedera sepele, dan Anda benar-benar kuat. Luo Tian tiba-tiba tertawa pelan, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Xiao Yan. Kali ini, lebih banyak busur hitam muncul di sekelilingnya. Segera berubah menjadi seberkas cahaya, menuju Xiao Yan untuk membekukan dan membunuh. Seberkas cahaya, api di sekitar nitrat yang menderu melonjak keluar, dan kekuatan aturannya saling berhadapan, dan keduanya benar-benar muncul satu sama lain. Bersaing. Sesaat kemudian, seberkas cahaya Luo Tian menghilang dalam api anti-inflamasi, tetapi dia terus menyerang Xiao Yan dengan tatapan tegas di matanya, dan Xiao Yan menatap Luo Tian, yang tersapu, dan jejak kaki yang meledak dan mengembun muncul hampir seketika. Segera dihancurkan ke arah Luo Tian, membuat tubuhnya tiba-tiba menyatu, dan pada saat yang sama, seteguk besar darah menyembur keluar, dan Xiao Yan mengambil 5 langkah berturut-turut. Alasan mengapa dia meninggalkan 2 langkah adalah karena dia takut dia akan kejam dan membunuh Luo Tian secara langsung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.